Bismillah, ini ada yang bertanya, mengapa kalau kita minta bantuan berobat kepada dokter tidak disebut syirik, sedangkan kalau bertawasul ke kuburan disebut syirik? Baik, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Perhatikan ini kaidah yang agung, kitab Qawaid fit Tauhid karya Syekh Walid bin Rashid Asy-Syaidan. Kaidahnya adalah perhatikan, man ista'ana bi ghairillah, siapa yang beristi'anah meminta tolong kepada selain Allah, fil amri alladzi la yaqdiru alaihi, pada perkara, pada persoalan la yaqdiru, yang tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Kita minta tolong pada perkara yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk, pada perkara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu melakukannya, faqad asyraka syirkul akbar, maka sungguh orang tersebut telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Ini kaidah agungnya. Jadi siapa orang yang meminta tolong kepada selain Allah pada perkara yang perkara itu tidak dapat dilakukan oleh makhluk, hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah melakukan kesyirikan. Fal isti'anatu takunu ibadah. Boleh jadi atau bisa isti'anah itu masuk ke dalam perkara ibadah idza kanat fil amri alladzi la yaqdiru alaihi illallah, yang mana bila persoalan meminta tolong di dalam urusan itu tidak dapat dikerjakan atau tidak mampu padanya untuk mengerjakan kecuali Allah, maka perkara yang demikian disebut ibadah. Jadi kalau meminta tolong kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dikerjakan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bentuk ibadah. Kalau bentuk ibadah maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal isti'anatu, adapun kalau kita meminta tolong bil makhluqi, dengan makhluk, fil amri alladzi la yaqdiru alaihi makhluk, pada perkara yang dimana perkara ini mampu dilakukan oleh makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, memberikan kemampuan secara umum kepada makhluk secara tabi'i, fahadza laisa bi'ibadah, maka ini bukan perkara ibadah yang dimaksud. Seperti kalau kita ada kebakaran, minta tolong kepada pemadam kebakaran, atau meminta tolong dalam urusan dunia, sebagaimana tadi meminta tolong kepada dokter agar disuntikan. Wala ya'tabiru bisarfihi li ghairillah minasyirki, dan bukan pula disebut sebagai memalingkan perkara ibadah kepada selain Allah. Maka meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk secara tabi'i, maka itu perkara bukan perkara ibadah, maka bukanlah ia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Singkatnya, bukan perkara syirik. Kemudian sekarang kaidah yang kedua, man isti'adza bil ghairillah, barang siapa yang meminta perlindungan karena sebuah ketakutan, bil ghairillah, kepada selain Allah, fil amri alladzi la yaqdiru alaihi illallah, di mana perkara tersebut tidak dapat dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad asyraka asyirkul akbar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya isti'adzah kepada selain Allah ada dua, yaitu isti'adzah bil ghairillah fil amri alladzi la yaqdiru alaihi makhluk, meminta pertolongan kepada selain Allah di dalam perkara yang mana makhluk itu diberikan kemampuan secara tabiat. Allah telah memberikan kemampuan kepada makhluk, fahadza laisa mina ibadah,
sama seperti tadi di atas, maka ini bukan perkara al-ibadat. Wala ba'sa bihi wala haraja, maka tidak mengapa dan tidak berdosa kalau kita meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara makhluk tersebut tadi mampu. Wa amal isti'adzatu bi ghairillahi, adapun meminta isti'adzah, perlindungan kepada selain Allah, bil amri alladzi la yaqdiru alaihi illallah, pada persoalan yang tidak dapat dikerjakan atau tidak dapat dilakukan oleh makhluk kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang demikian adalah masuk ke dalam perkara ibadat. Oleh sebab itu maka jatuhlah ke dalam kesyirikan yang syirik akbar, syirik besar. Oleh sebab itu maka fal isti'adzatu bil amwati, orang yang beristi'adzah meminta perlindungan, bantuan kepada orang yang sudah mati, maka disebut dia termasuk ke dalam syirik besar bila tafsil, tanpa diperinci. Jadi mutlak kalau kita meminta bantuan, meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, maka tanpa ditafsir dia termasuk atau sudah jatuh kepada syirik akbar, syirik besar. Adapun meminta bantuan kepada orang yang masih hidup dan juga tetapi dia ini gaib, meminta bantuan kepada orang yang hidup tapi dia orang yang hidupnya ini adalah gaib, yaitu tidak mendengar. Kalau sekarang mungkin tidak bisa nyambung, tidak bisa ditelepon, maka ini pun termasuk syirik akbar bila tafsir, tanpa ditafsir, tanpa diperinci. Wa ma'al isti'adzatu bil ahya'i hadirin, adapun meminta perlindungan, bantuan kepada makhluk hidup dan dia itu syaratnya hadirin, hadir, maka yang kedua kemudian fi amri makdurin, pada urusan atau perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wa in kanat fi amri ghairi makdurin, jika seandainya pada perkara yang tidak sanggup dilakukan atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, hanya dapat dikerjakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah, fahiya syirkun, maka itu adalah termasuk syirik besar. Begitupun dengan al-istighosah. Istighosah itu meminta bantuan. Maka kaidahnya, barang siapa yang beristighosah bil ghairillah, kepada selain Allah, bil amri alladzi la yaqdiru alaih, di mana pada persoalan yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, illallah, kecuali hanya dilakukan oleh Allah saja, faqad asyraka asyirkul akbar, maka sungguh dia telah jatuh kepada syirik yang besar. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan tegas, berobat ke dokter maka tidak termasuk syirik. Meminta bantuan kepada manusia maka tidak syirik. Yang pertama adalah hidup makhluk tersebut. Kemudian yang kedua dalam perkara minta bantuan yang mampu dilakukan oleh makhluk. Dan yang ketiga hadir atau sekarang nyambung. Adapun meminta pertolongan atau beristi'adzah, meminta perlindungan kepada mayat, kepada wali yang sudah meninggal, maka tanpa ditafsir dia jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita hidayah ilmu dan hidayah taufik, dan dijadikan kita sebagai hamba Allah yang mentauhidkan kepadanya.